Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan jurnal KUHP dimanapun berada, saat ini kita akan berdialog, berdiskusi dengan Dinas Koperasi Kota Cilegon. Yang hari ini menjadi narasumber adalah Ibu Heriati dari Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi Kota Cilegon. Kita sedang persiapkan beberapa materinya. Nah, simak detailnya, jangan lupa like ya, bagikan supaya masyarakat Kota Cilegon tahu program apa saja yang sudah berjalan dan akan berjalan. Yang paling akan kita bahas adalah terkait 100 hari program kerja Wali Kota Cilegon, dukungan dari UMKM Kota Cilegon. Terima kasih Pak Zainal ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu saya jawab. Perkenalkan, saya Kepala Bidang UMKM Heriati ya. Saya memang di sini baru 1 tahun 5 bulan di sini yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM. Saya melihat pertanyaan dulu, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jurnal ya, dari jurnal di sini. Bagaimana perkembangan UMKM Kota Cilegon sejak lebih dari 100 hari program kerja Wali Kota berjalan ya. Perkembangannya UMKM di Kota Cilegon sudah berjalan dengan baik ya. Program-program untuk 100 hari program Wali Kota sudah kita jalankan, walaupun memang masih ada, belum, kan program 100 hari masih berjalan ya, masih berjalan sampai hari ini. Program 100 hari program Wali Kota untuk UMKM itu diantaranya digitalisasi ya, kemudian pelatihan, kemudian pinjaman dana bergulir ya. Targetnya sudah ada, targetnya ada 270 sebetulnya, tapi itu sudah melebihi target dari sebelum 100 hari program Wali Kota. Di antaranya yaitu digitalisasi di sini adalah UMKM yang sudah melakukan produk-produk UMKM-nya masuk ke dalam aplikasi Pujasagon, yaitu pusat belanja di Kota Cilegon ya. Kemudian UMKM juga pembayaran sudah melalui QRIS ya. QRIS dalam hal ini bekerja sama dengan BJB, tidak menutup kemungkinan bisa dengan bank lain yang memang sudah mengantri ingin juga melakukan kerjasama dengan kita. Kemudian kita ada pelatihan ya. Pelatihan itu untuk 100 hari program Wali Kota itu ada nanti di tanggal 27, 28 Mei dan tanggal 4 dan 5 Juni. Itu akan dilaksanakan di Royal Krakatau dengan jumlah peserta 300 UMKM yang memang data tersebut diambil dari data Kementerian UMKM yang ada di data SIDT, Sistem Informasi Data Tunggal Kementerian UMKM. Jadi bukan dari database Kota Cilegon, database sedulur namanya, tapi ngambil dari SIDT. Jumlahnya ada 300 peserta UMKM, itu dari berbagai jenis kategori. Dari kategori pesertanya kuliner, kemudian barista, kemudian untuk AC, jasa desain grafis, menjahit, kemudian ngelas. Nah, itu semua nanti akan dilatih pelatihan kewirausahaan di Royal Krakatau, rencananya tanggal 27, 28 Mei, 4 dan 5 Juni. Nah, itu semua skemanya, skema untuk kewirausahaan, dari mulai pelatihan manajerial, literasi keuangan dan pemasaran.
Nah, itu masuk dalam program 100 hari wali kota. Kemudian apa saja langkah konkret yang sudah dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM untuk mendukung visi misi Kota Cilegon sebagai pelaku usaha lokal? Kita selalu memberikan dukungan kepada UMKM yang ingin berkembang dalam hal ini di pemasarannya. Jadi kita memberikan wadah kepada UMKM untuk bisa terus menjadi UMKM naik kelas. Kita memberikan wadah di Jumat Jajan. Kemudian di dalam 100 hari program wali kota ini Dinas Koperasi dan UMKM mendukung keinginan Pak Wali Kota, Pak Wakil untuk mengaktifkan alun-alun Kota Cilegon itu sebagai wadah UMKM. Contoh konkretnya adalah acara HUT Kota Cilegon yang memang sudah dilaksanakan tanggal 27 April kemarin, itu sudah memberikan ruang kepada UMKM untuk mengangkat perekonomian UMKM. Kemudian hari ini tanggal 21 Mei itu dilaksanakan festival UMKM di alun-alun, dan itu juga termasuk salah satu 100 hari program wali kota dan wakil wali kota. Kemudian bagaimana peran safari UMKM dalam mendekatkan pemerintah dengan pelaku UMKM setiap kecamatan? Di sini safari UMKM kita punya QR yang disebut safari UMKM, yang di sini ya, standarisasi pelayanan, fasilitasi perizinan dan pembinaan untuk pengembangan UMKM. Standarisasi di sini adalah legalitas dari UMKM. Ya, misalkan UMKM kuliner, dia harus memiliki sertifikasi halal. Itu wajib karena tahun 2026 itu sudah harus diwajibkan UMKM itu memiliki sertifikasi halal. Dan ini semua kita berikan secara gratis untuk sertifikasi halal, cuma memang kuotanya kan terbatas. Kemudian di sini ada perizinan. Perizinan di sini kita mendampingi untuk pembuatan nomor induk berusahanya, ya kan, legalitas dalam hal misalkan uji umur simpan, BPOM, Haki, itu kita fasilitasi. Di sini ada pembinaan untuk pengembangan UMKM. Pembinaan di sini kita sudah berjalan program Dinas Koperasi dan UKM, pembinaan dalam hal pelatihan. Pelatihan di sini kita fasilitasi literasi keuangan, kewirausahaan, inkubasi, kemudian pemasaran dan kemasan. Itu pelatihan-pelatihannya. Kemudian kita juga ada kursus yang sudah dilaksanakan dan kedepannya tetap harus berjalan. Kursus di sini adalah kursus pembuatan kue, kursus bagaimana caranya memberikan pemasaran dalam misalkan ke media sosial, itu kasih kita kursus. Masyarakat bisa ikut acara yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Nah, pesertanya itu harus mengikuti mendaftar di QR ini. QR-nya yang disebut Safari UMKM. Di dalam QR ini semuanya ada kategori-kategori yang merupakan program dari Dinas Koperasi dan UKM. Contohnya tadi itu sertifikasi halal, kemudian Haki, pemasaran dalam hal ini misalkan bazar, ya, kemudian ada BPOM, ya, uji umur simpan. Semuanya ada di dalam QR ini. Peserta-peserta yang akan ikut program Dinas Koperasi dan UKM difasilitasi di sini tidak berbayar, semuanya gratis, ya, itu. Kemudian Safari UMKM ini sudah terlaksana sebetulnya sejak bulan Desember, ya. Desember kita sudah lakukan ini, ya. Di setiap kecamatan semuanya sudah kita sosialisasikan. Bahkan tidak hanya kecamatan, termasuk kelurahan. Karena setiap kelurahan dan kecamatan itu kita memiliki pendamping UMKM. Ya, 43 kelurahan, 8 kecamatan itu kita sudah sosialisasikan untuk Safari UMKM ini. Jadi masyarakat kalau yang misalkan mau mendaftar program apa yang ada di Dinas Koperasi bisa melalui QR ini, ya.
mau di kecamatan, di kelurahan bisa. Cuman ini semua QR sudah ada di media sosial, di Instagram Dinas Koperasi dan UKM. Tinggal di follow ya kan, Instagram Dinas Koperasi dan UKM, di situ ada nanti ya link untuk QR ini. Ya. Syaratnya satu, untuk masuk ke Dinas Koperasi dan QR ini adalah warga Kota Cilegon. Jadi kalau warga Serang, Tangerang itu tidak bisa. Ya, ini khusus untuk warga Kota Cilegon saja. Ya. Dampaknya paling terlihat dari safari itu, dampaknya itu mempermudah bagi UMKM yang ingin mendaftar. Jadi tidak harus datang ke Dinas Koperasi. Ya, cukup masuk ke link QR ini, nanti kita verifikasi datanya, nanti kita panggil ya, bukti fisiknya kita lihat, nah baru setelah itu kita kurasi produknya gitu. Pertumbuhan perkembangan aktif setelah program safari ya sangat dengan adanya QR ini, UMKM merasa semuanya masyarakat bisa ikut serta. Jadi tidak hanya UMKM yang sudah difasilitasi kemudian ikut lagi, kemudian nanti berkali-kali ikut difasilitasi ya, tapi kita memberikan kesempatan kepada masyarakat Kota Cilegon yang memang belum pernah difasilitasi, itu kita akan fasilitasi. Jadi nanti kita ada verifikasinya. Jadi UMKM-nya tidak itu aja. Jadi UMKM kita di sini kan ada totalnya 18.250 UMKM sesuai dengan ada di dalam database sedulur kita. Ya. Inovasi terbaru yang dilakukan oleh bidang UMKM agar pelaku usaha bisa lebih produktif dan bersaing. Inovasinya ya salah satunya adalah UMKM harus memiliki daya saing, itu dia tidak buta akan teknologi ya. Jadi media sosial itu wajib UMKM itu memahami ya. Jadi tidak hanya menunggu memasarkan hanya di setiap bazar-bazar saja, tapi juga harus di media sosial. Ya, media sosial sekarang kan kayak TikTok itu sangat luar biasa perkembangannya, dan itu nanti ada pelatihan untuk memasarkan di media sosial. Bagaimana program pelatihan dan peningkatan kapasitas dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan pasar? Ya, program pelatihan di sini sebetulnya kita sudah mencakup pelatihan-pelatihan yang memang ditujukan untuk mengembangkan UMKM berdaya saing. Dalam hal ini misalkan UMKM itu harus tahu bagaimana sih cara berwirausaha yang baik, manajemen yang baik, literasi keuangan juga harus baik, ya kan? Cara memasarkan juga harus bagaimana, itu kita sudah lakukan pelatihan-pelatihan tersebut. Sejauh mana peran Pemkot Cilegon dalam fasilitasi akses pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan bagi UMKM? Jadi Dinas Koperasi dan UKM itu kita ada program pinjaman dana bergulir ya. Itu sudah berjalan lama ya sebetulnya pinjaman dana bergulir itu, dan UMKM yang ingin meminjam dana bergulir ini itu persyaratannya juga tidak sulit ya, tidak perlu ada jaminan. Pinjaman yang diberikan itu 1 juta sampai 10 juta. Nah, itu ditransfer semuanya melalui BPRS. Ya. Itu persyaratannya mudah, cuman kartu keluarga pastinya warga Cilegon, kemudian fotokopi KTP seperti itu, sama foto 3x4, baik itu sebagai mitra binaan yang mau mengajukan pinjaman dan ahli warisnya. Nah, pinjaman dana bergulir ini itu tidak ada bunganya 0%. Ya, kemudian ada amanah ya, subsidi dari Pemkot Cilegon, subsidi amanah itu yang memang pinjamannya melalui BPRS. Jadi ada 2, yang satu pinjaman ke UPT PDB, ada juga yang pinjaman melalui BPRS gitu. Semuanya tidak ada bunga.
Pinjam 1 juta, kembalinya 1 juta. Tinggal disiplin dari UMKM-nya. Syaratnya harus memiliki nomor induk berusaha, karena syarat untuk pinjaman itu adalah UMKM atau mitra binaan ini dia memiliki usaha, gitu. Jadi bukan yang tidak memiliki usaha, dia memiliki usaha. Untuk modalnya dengan pinjaman dana bergulir, ya, melalui BPRS dan PDB, UPT PDB. Bantuan hibah atau insentif khusus dari APBD yang disalurkan ke pelaku UMKM sejak awal tahun. Kayaknya kalau hibah kemarin, hibah itu kan diberikan untuk UMKM yang memang bukan perorangan ya kalau hibah itu, tapi memang kelompok masyarakat ya. Boleh diberikan hibah itu yang memang dalam bentuk kelompok masyarakat atau lembaga, itu diberikan hibah. Kalau misalkan perorangan itu masuknya di dinas sosial, bantuan sosial masuknya. Kemudian bagaimana kolaborasi dengan BUMN, perbankan atau CSR? Nah, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilegon itu sudah berkolaborasi dengan industri. Dalam hal ini yang sudah terdaftar di kita itu industrinya adalah KSI, Krakatau Sarana Infrastruktur. Itu sudah bekerjasama dengan kita, sudah mendirikan sebuah sentra, namanya Sentra Gipang. Itu disupport dari mulai peralatan, dari mulai pelatihan, itu disupport sama Krakatau Sarana Infrastruktur. Kemudian ada juga industri lainnya, PLN. PLN kemarin memilih untuk produk getas. PLN itu getas yang memang kita berikan datanya kepada PLN. Sekarang lagi proses untuk pembinaannya. Jadi semua UMKM gegetas makanan khas Kota Cilegon itu dikumpulkan sama PLN yang memang akan disupport dari mulai mungkin alatnya ya, pelatihannya, termasuk mungkin kemasannya, itu semua akan disupport sama rencananya PLN. Jadi baru 2, nanti rencananya mungkin Chandra Asri juga, PKBL tadi juga sudah ingin ikut juga memberikan support atau dukungan kepada UMKM. Itu yang kita sudah berkolaborasi. Tapi kita berharapnya kolaborasi UMKM ini dengan industri itu tidak hanya memberikan support atau dukungan dalam hal misalkan bantuan, tapi juga simultan ya, terus menerus yang memang menjadi mitra produknya itu dipasarkan oleh industri-industri. Kan banyak tamu dari luar, ekspatriat itu datang dari luar negeri itu, UMKM memberikan produk UMKM itu diperkenalkan. Jadi tidak hanya memberikan pelatihan saja, tapi dari proses pemasarannya juga harus diberikan support, dukungan dari perusahaan. Ya. Kemudian strategi Pemkot untuk memastikan program. Kalau strategi kita sebetulnya sudah berjalan dengan baik ya. Tinggal memang anggaran yang memang harus disupport juga. Tapi kita rencananya mau berkolaborasi lagi dengan industri-industri bagaimana biar UMKM ini bisa memasarkan produknya tidak hanya dalam hal bazar-bazar, tapi misalkan kita sudah berkoordinasi dengan hotel-hotel yang memang produk-produk UMKM itu akan disimpan di lobi hotel. Jadi tamu itu datang melihat ada produk-produk UMKM, khususnya makanan khas Kota Cilegon yang memang harus diperkenalkan, tidak hanya untuk di daerah Kota Cilegon sendiri, tapi harus dikenalkan ke luar, itu melalui hotel-hotel. Jadi nanti di kamar hotel juga itu harus disediakan produk khas Kota Cilegon, tidak hanya makanan misalkan cemilan bembeng, bukan, tapi memang produk khas Kota Cilegon yang memang di kamar-kamar itu sudah disediakan. Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan hotel Winotel, Aston sama Royal, rencananya sedang dikaji sama pihak hotel. Terakhir, apa pesan dan harapan Ibu kepada seluruh pelaku UMKM? Ya, harapan dari saya sebagai Kepala Bidang UMKM menginginkan UMKM itu tidak hanya sebatas UMKM yang musiman, tapi
dia memang fokus di UMKM, memasarkan produknya serius, menjadi UMKM sejati yang memang memiliki inovasi. Jadi tidak hanya produknya itu ya stagnan di situ saja, tapi dia harus berinovasi di produk-produk yang lainnya, dan memang harus siap tidak hanya dituntun sama kita, disupport, kita tetap support, tapi juga harus dia berkembang dengan dirinya sendiri dan harus mandiri gitu. Itu sebetulnya biar bisa dikenal di luar, walaupun misalkan produknya misalkan cuma misalkan dimsum atau misalkan makanan basah yang memang kalau orang Bandung seblak, ya kita harus bisa berinovasi UMKM di situ ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, menghimbau kepada media untuk bisa memperkenalkan QR atau link pendaftaran program dari Dinas Koperasi dan UKM yang memang ini merupakan program-program yang memang mengangkat UMKM, dan ini merupakan visi misi wali kota dan wakil wali kota Cilegon. Terutama hari ini tadi tuh luar biasa, alhamdulillah dalam waktu 1 hari festival UMKM kita persiapannya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, UMKM senang dengan jumlah yang mendaftar 41 UMKM, yang masuk kategori itu 30 UMKM. Nah, nanti ke depannya rencananya Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota itu berharap festival UMKM itu tidak hanya hari ini saja, tapi setiap bulan itu harus dilaksanakan di alun-alun Kota Cilegon. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan sehat, UMKM juga tetap semangat ya, dan yang berkunjung juga lebih banyak lagi untuk bisa berbelanja di stand-stand UMKM. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Pak Robinsar dan Pak Wakil Wali Kota Pak Fajar yang sudah mendukung UMKM bisa berkembang dalam hal pemasaran yang hari ini dilaksanakan di acara Festival UMKM di alun-alun. Itu sangat membahagiakan sekali buat UMKM yang bisa memberikan wadah UMKM bisa memasarkan produknya, dan harapannya UMKM ingin ini dilanjutkan setiap bulannya ya. Terima kasih Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota atas dukungannya kepada UMKM yang bisa memberikan wadah ke acara Festival UMKM. Cilegon juara.